Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Bagus Syahbani. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya akan menjelaskan beberapa konsep hubungan internasional secara dasar, akan menjelaskan secara singkat agar lebih mudah dipahami. Sebelum masuki materi utama, saya akan menjelaskan apa itu hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Belajar mengenai hubungan internasional selama ini dipandang sulit karena banyak teori dan konsep yang harus dipelajari. Padahal ada beberapa teori dan konsep yang bisa dipelajari di awal sebelum mengenal studi hubungan internasional lebih jauh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa konsep umum yang harus dikuasai dan dipahami dalam studi hubungan internasional. Konsep dasar HI yang pertama ialah peranan. Konsep peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peran. Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan tersebut, muncullah istilah peran. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidensial. Adapun pengertian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan memiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Yang kedua ada pengaruh. Konsep pengaruh diartikan sebagai kemampuan pelaku politik internasional untuk dapat mempengaruhi tingkah laku orang dengan cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan outcomes. Yang ketiga ada kerjasama. Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dan berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh. Melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Yang keempat ada analisis sistem. Makna dari sistem yaitu adanya suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berkaitan secara fungsional satu sama lain. Di dalam upaya mencapai tujuan tertentu, analisis ini mencoba mendeskripsikan sesuatu sehingga ia tertata, menyeluruh, dan lengkap. Analisis sistem dalam studi HI berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik, pemaksaan, atau kerjasama. Karena itu, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.